Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqbal Yuriza, guru SDN Petung Utara 06 Pagi, yang juga mahasiswa PPG batch 3 dalam jabatan LPTK UIN Syarif Hidayatullah dengan nomor induk mahasiswa 42500110004. Semangat lagi yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, baik. Kita awali pembelajaran kita hari ini dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna. Amin ya rabbal alamin. Kita cek kehadiran peserta pada hari ini di kelas 6. Saya absen ya. Alika Putri Aftani, Alia Raditya, untuk menambah kecintaan kita terhadap tanah air, kita berdiri semua yuk. Garuda Pancasila ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Oke, baik. Tepuk tangan buat kita semua. Boleh duduk. Terima kasih. Ya. Sekarang juz amanya di bawah semua. Ayo bareng-bareng. Ta'uz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayahsabu allan yaqdira alaihi ahad. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Ayahsabu allan yarahu ahad. Alam naj'al lahu aynain wa lisanan wa syafatain Wa hadainahun najdain. Falaqtahabal aqabah. Wa ma adraka mal aqabah. Fakku raqabah. au iqam Jordan suaranya. Yatiman dza makrabah au miskinan dza matrabah summa kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah. Baik, sekarang kita buka buku pelajarannya bab 4 materi halal dan haram. Apa itu halal dan haram? Dari mana aturannya? Angkat tangan. Siapa yang berani? Dapat dimakan, bisa. Dapat digunakan, bagus. Fahri, tadi Edo. Haram, sekarang haram. Ada yang tahu haram itu apa? Berarti lawannya dong. Yang dilarang, betul, Jordan. Dari mana aturannya? Nah, inilah ya yang akan kita sama-sama perdalam tentang terkait apa hukum halal haram itu dan dari mana aturannya. Ya. Nah, sekarang coba kita berpikir, merenung. Tadi pagi nih kalian makan makanan
yang kira-kira baik tidak ya untuk tubuh kita? Kelompok apa ini? Inovatif, ya. Inovatif, coba. Nggak sarapan, minum dah, minum apa tadi? Air putih. Yakin itu halal? Yakin. Kelompok? Kolaboratif. Sarapan apa? Bubur kacang hijau. Terbuat dari apa? Kacang. Kira-kira baik tidak untuk tubuh? Baik, jelas. Kacang hijau. Ya, halal berarti ya. Kelompok akuntabel. Apa sarapannya Almira? Roti bahan dasarnya apa? Sama kayak biskuit dia. Gandum, bagus. Berintegritas. Siapa yang udah sarapan? Apa, Dok? Makan apa, Dok? Minum susu. Susu. Kira-kira baik tidak untuk tubuh? Baik. Sangat. Sangat dong. Iya, susu biar lebih tinggi, lebih kuat tulangnya, ya kan? Ya. Terus susu itu terbuat dari apa? Ngelihat gak komposisinya? Enggak. Dari yang kamu bikin? Enggak. Ibu yang bikin. Ya, maksudnya kan ada sasetan, ada kaleng tuh. Komposisinya apa aja? Dilihat gak? Ada logo halalnya kan? Ada. Ada. Bagus. Kelompok apa ini? Keadilan. Berkeadilan. Siapa yang sudah sarapan? Alis, makan apa Alis tadi pagi? Nasi goreng. Nasi goreng bahan dasarnya apa? Nasi. Terus bawang, telur. Nah, kira-kira menurut kamu bagus gak buat tubuh kamu? Bagus banget. Halal. Insya Allah. Nah, itulah ya. Semua yang kalian makan tadi pagi, kalian coba renungkan. Bersyukurlah kita kepada Allah, kita masih ketemu nasi. Ya. Banyak orang-orang di luar sana yang belum beruntung seberuntung kalian, masih mencari sesuap nasi di sana. Ya. Tapi kalian alhamdulillah bersyukur bisa makan, dan itu halal. Dan itu baik buat siapa? Buat tubuh kita. Baik, kita lanjut ya. Nah, ini ada gambar makan bersama keluarga. Ya. Ini ada gambar apa tuh? Susu, ayam, buah-buahan. Ya gak? Kira-kira itulah ya. Ayamnya sehat nih. Ayamnya sehat. Ayamnya hasil disembelih. Ya. Nah, ini tidak halal, daging. Dagingnya bukan daging yang halal, non halal. Nah, makanya dia mukanya gimana mukanya? Mukanya gimana? Wajahnya gimana? Cemberut. Ini wajahnya gimana? Senang, bahagia. Kalau yang konsumsinya halal, insya Allah bahagia. Tapi kalau yang non halal bagi orang Islam, ya, maka hati-hati. Berarti ada sesuatu nih. Mengapa Allah mengharamkan makanan tersebut? Mengapa Allah tidak memperbolehkan kita mengkonsumsi makanan tersebut? Nah, kalian sudah familiar dengan logo ini? Logo ini sudah familiar? Ya, ini logo apa? Halal. Cakep. Berarti udah sering lihat ya. Jadi kalau belanja di supermarket di pasar swalayan atau pasar tradisional, ya, kalian bisa, atau kalian tahulah itu halal atau tidak untuk kita. Ya, wah enak banget ya. Makan di mana nih? Siapa yang bisa mempergambarkan ini? Ayo. Menceritakan gambar ini. Ayo. Sebuah keluarga, Kanza. Sebuah keluarga sedang, ya kan? Sedang apa ini nih? Makan makanan yang di mana ini? Di pegunungan.
Di gunung. Di gunung atau di pegunungan? Di suasana pegunungan. Yang mana nih suasana pegunungan? Adem apa panas? Adem. Indah gak kalau begini hidupnya? Wow, indah banget. Mau begini mau? Mau begini? Usaha dan doa. Amin ya Rabbal alamin. Bisa dong begini? Lebih dari ini bisa. Gitu dong. Lebih dari ini bisa. Nah ini ya. Sebagai muslim kita punya panduan super agar hidup kita selalu sehat dan berkah, yaitu aturan halal dan haram. Ya, jelas. Jelas nih, Islam ini maka nanti ada dalilnya. Nanti ada dalilnya bahwa soal halal haram ini sudah jelas bentuknya, ataupun istilahnya kalian harus pilih nih, yang halal ini, yang haram ini, yang boleh ini, yang tidak boleh ini. Hari ini kita akan menjadi detektif yang mencari tahu dari mana aturan itu berasal. Yang pasti dari siapa? Yang pasti dari Allah dan siapa? Nabi siapa? Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini tujuan pembelajarannya adalah menjelaskan pengertian halal dan haram. Baca nomor 2, Fahri. Menyebutkan sumber hukum halal dan haram dalam Islam. Oke, cakep. Terus Chandra 3, Menjelaskan sebab-sebab halal dan haram. 4, Khalis. Menunjukkan sikap hati-hati dalam memilih yang halal. Iya. Diizinkan, halal diizinkan, baik, diberkahi segala sesuatu yang boleh dikonsumsi oleh umat Islam. Kriteria halal tidak hanya dilihat dari zatnya. Ya, nih zatnya nih. Halal karena zatnya. Kelihatan gambarnya? Kelihatan gambarnya? Ya. Ada gambar apa ini? Gambar apa, Febri? Nasi, buah, ikan, sayur, susu. Zatnya sudah halal. Wah, sarapannya ini bergizi banget nih. Ada roti, ya kan? Ada telur, ada apa ini? Kacang-kacangan yang dimakan sama Meka tadi, ya. Ini apa ini? Air putih sehat apa tidak? Sehat banget. Kita nggak boleh kekurangan air putih, ya, nggak boleh dehidrasi. Nih ya, jelas ya, karena zatnya. Tetapi juga cara memperolehnya atau sebabnya. Ya, ini karena zatnya nih, halal karena zatnya. Ya, halal karena zatnya nih, jelas. Ya, cara memperoleh sebabnya. Misalnya, ya. Hasil apa? Nih. Sebabnya nih. Ayam halal tidak? Halal. Nah, tapi ada ayam sakit nih. Ayam siapa yang sakit? Ayam siapa yang sakit? Terus mati dia. Mati nih ayam. Boleh gak dimakan nih? Boleh gak dimakan? Karena sebabnya sudah tidak disembeli, tapi matinya karena sakit, ya. Terus cara pengolahannya juga termasuk, ya, nggak boleh tercampur bahan-bahan yang haram tadi. Tuh, ini lagi ngapain nih dia nih? Maling. Di mana nih malingnya? Di toko apa nih? Supermarket. Boleh kan nih dimasukin ke tas? Kagak dibayar. Ya, jadi halal apa jadi haram nih? Susu, dia ngambil susu, ngambil sosis, masukin ke tas. Susu halal, sosis daging sapi halal, masukin ke tas. Jadi haram nggak? Jadi haram apa halal? Jadi haram. Kenapa? Karena prosesnya tadi, karena caranya tadi. Paham? Paham? Nah ini dalilnya, salah satu dalilnya. Kita baca sama-sama. Saya dulu baru kalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini hadis. Ini potongan hadis. Ya. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, innal halala bayyin. Sesungguhnya yang halal itu bayyin, jelas. Yang tadi saya bilang, halal halal, haram haram, jelas. Wa innal harama bayyin. Dan yang haram itu juga jelas. Wa bainahuma. Kita lanjut. Nah, sekarang kita berdiskusi. Sudah ada kelompok kan? Sudah, ya. Ini bisa dibagi nih. Bisa dibagi. Kelompoknya ada berapa? Pertanyaannya tulis itu, nak. Mengapa Allah membuat aturan halal dan haram? Ya. Ayo kerja bareng, kelompok, nak. Bareng-bareng kasih idenya. Tulis pertanyaannya ini. Tulis pertanyaannya ini, nak. Ayo, tulis pertanyaannya ini. Ya, ini, yang ini. Yang ini aja nih. Nama, kelompok apa, kelompok terus nama kelompok, nama kamu. Ini siapa? Ini saya. Oh iya. Oke, lanjut. Anggotanya tulis. Nggak nyata? Oke. Ini nyata kan nih? Banyak spidol. Ya. Kalis, saya kalis. Nak, kalis. Udah sini, ininya sini ya. Ininya. Jangan dimainin lah, sampah kan ini. Bebas. Landscape boleh, potret boleh. Yang penting kontennya masuk. Tadi kan saya sudah jelaskan tuh. Boleh, toilet boleh. Langsung tulis pertanyaannya, terus bawahnya kasih jawaban. Jawaban boleh. Kan itu kan nanti kan diituin. Boleh. Sudah tulis pertanyaannya ini? Tidak usah gede-gede ya. Kalau nama kelompok boleh besar hurufnya. Ini pertanyaannya tulis dulu, terus jawabannya langsung di bawahnya. Mengapa Allah membuat aturan halal dan haram? Gunakan imajinasi kamu, kata-kata kamu ya, dari tiap orang yang ada di kelompok. Kenapa sih? Tadi yang kan udah jelasin dong, kenapa? Untuk apa nih hukum halal haram ini? Gitu. Ya, tujuannya apa? Nah, kalian tuliskan di situ, tuangkan di situ. Coba. Sudah? Tulis langsung aja nama. Kalau emang nggak keburu, pertanyaannya aja dulu. Pertanyaannya dulu tulis. Terus jawabannya di bawahnya. Radit, Radit, bantuin temannya Radit. Ayo, bantuin temannya. Pertanyaannya tulis. Jawabannya. Tadi kan saya sudah jelaskan, mengapa Allah membuat aturan halal haram? Untuk apa? Ya, boleh dicari di buku paket boleh. Cari jawabannya. Bukan mengapa halal itu apa, haram itu apa, bukan ya. Tapi buat apa sih aturan halal haram ini gitu loh maksudnya. Ya. Untuk apa sih aturan halal haram ini gitu. Ya. Tadi kan udah jelas dong, saya udah kasih clue banyak tuh. Kalian juga sudah berpikir, udah melihat materi yang saya berikan di depan. Betul. Ya. Satu aja. Nanti ada lagi soalnya, tulis dalil. Kalau sudah, nih dalilnya apa? Cari dan baca dalil tentang halal haram dari buku ajar atau Al-Quran. Ada di buku paket. Ya. Dalilnya surat apa? Ayat berapa? Contoh ini udah saya kasih contoh nih. Kamu tambahin lagi, ya. Boleh ini. Dalilnya ini. Al-Baqarah 168, Al-Maidah 87 sampai 88. Tambahin lagi dalilnya apa? Ya. Yang ada di buku paket, tambahin lagi. Ini jawab dulu nih, ini jawab dulu. Terus tadi dalilnya apa? Dalil tentang halal dan haram. Ayo. Jangan satu ya. Alasannya jangan satu ya. Paling tidak dua lah alasannya.
Ayo, Almira sudah nulis kelompoknya, kolaboratif juga sudah, akuntabel sudah, inovatif sudah. Yang belum terlihatan kelompoknya Radit nih, belum kelihatan. Ayo sama kelompoknya Akila. Ayo jawabannya apa nak? Boleh cari di buku paket, boleh. Boleh cari di buku paket, boleh cari yang tadi, yang ingat tuh. Ya, yang tadi saya paparkan, materi yang tadi saya paparkan. Diingat lagi. Ya, tulis saja. Tulis saja. Karena Allah Maha Baik. Boleh tulis. Boleh. Allah Maha Baik. Iya, betul. Ada 2 pertanyaan? Hah? Nomor 2 dalil. Nah, ini nomor 2. Tulis aja ini. Contohnya ini, dalilnya. Terus apa lagi tambahin? Hah? Iya, nggak usah. Pakai ini boleh. Pakai ini boleh. Iya. Dalil tentang halal dan haram. Udah gitu aja. Sudah? Sudah, dalilnya cuma 2 ini. Apa ada lagi? Ada lagi kan? Di buku? Coba dalilnya tulis dulu. Dalil tentang halal dan haram. Sini tulis. Dalil tentang halal dan haram. Ayo tulis. Dalil tentang halal dan haram. Dalil tentang halal dan haram. Sudah? Bantu ke sana jawabannya? Iya, boleh. Kan ada, saya udah ngasih contoh 2. Tulis dulu contohnya. Tulis Quran surah Al-Baqarah 168, Al-Maidah 8788. Terus tambahin sama kamu. Maaf. Saya mau lewat. Maaf. Ayo. Jawabannya apa? Mengapa membuat aturan halal haram? Akilah, ayo jawab dulu. Ya, dalilnya kan ini 2. Tambahin lagi sama kamu. Cari di buku paket, ada dalilnya. Bukan umatnya ini, hambanya. Strip aja, hambanya, bukan umat. Kalau umat tuh untuk nggak apa-apa, coret aja. Hambanya. Ya, hambanya. Ya boleh. Tambahin lagi dalilnya. Banyak kok dalilnya. Iya, dalilnya banyak kok. Ada An-Nahl tuh. Nah, ini nanti kalian tempel. Nah, ini ya. Sambil kalian menulis, kalian pahami, mengkomunikasikan sumber dan alur penetapan hukum halal haram. Yang pertama jelas Al-Qur'an. Ya. Tadi kan dalilnya sudah tuliskan. Yang kedua hadis Rasulullah sudah dibaca oleh saya tadi. Ya, salah satu hadis tentang halal haram. Ya, materinya. Yang ketiga ijtihad ulama atau fatwa MUI. Familiar dengan logo ini? MUI. Nah, ini ada beberapa fatwa halal atau haram, fatwa haram MUI. Bisa di Majelis Ulama Indonesia. Ini menetapkan suatu hukum ya yang memang belum terperinci dengan baik. Senandung dalil apa enggak? Dalil itu Al-Quran atau hadis? Iya, sumber hukum. Dalil tentang halal haram. Tadi dalilnya. Ini nak. Tulis Quran surat Al-Baqarah 168. Terus dari buku paket ada lagi, tambahin. Dalilnya apa aja? Familiar ya logo ini ya? Ya. Pak Hari, logo ini familiar ya? Nah ini MUI ini. Ya. Nah, tapi sekarang yang mengeluarkan fatwa, bukan fatwa ya, apa sertifikat halal itu ada yang namanya BPJH.
Badan apa namanya? Penjaminan produk halal, BCPH. Kalian kalau sudah, kalian tulis. Tolong bagiin dah. Ini ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tempelin di sini. Tulisan kamu sendiri masing-masing. Bukan tulisannya Senandung. Ini udah ya? Ini sudah ya? Akilah, ini sudah ya? Dalil ya? Sudah ketemu ya? Dalilnya? Ini sudah paham ya? BPJPH. Badan penjamin, badan yang tadi tulisannya, yang sudah saya kasih sticky note masing-masing. Satu hal yang baru saya pelajari hari ini. Misalnya nih, saya tahu tentang makanan halal atau haram gitu, halal dan haram. Satu hal aja. Misalnya apa? Tadi kan udah saya kasih tahu. Sudah refleksi ini sudah? Sudah? Lanjut ya, kita lanjut. Ya, ini rangkumannya. Halal diperbolehkan oleh Allah, haram dilarang karena membawa mudarat. Mudarat itu adalah sesuatu hal yang buruk. Ya, suatu hal yang mendatangkan dosa. Sumber hukum Al-Quran, hadis, dan ijtihad ulama. Semua aturan dibuat untuk kebaikan manusia. Udah, ayo tulis dulu sticky note-nya. Kamu jadi tahu apa tentang hari ini? Saya jadi tahu tentang ini misalnya. Gitu, kamu tempel. Gitu, ya. Semua aturan dibuat untuk kebaikan manusia. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pertanyaan. Mengapa Allah membuat aturan halal dan haram? Jawaban dari kelompok kami yaitu Allah membuat aturan karena Ia sayang kepada kita. Apabila status benda haram mencakup dalam benda yang halal, maka semuanya Allah menjadikan. Karena Allah Maha baik. Terus dalilnya sebutkan. Ayat 44, Surat Al-Baqarah ayat 173 dan Surat Al-Baqarah ayat 219. ya. Tadi satu hal yang kalian tahu hari ini, bacain satu-satu. Punya siapa? Punya Wina dulu. Wina bacain, gantian. Pelajari hari ini adalah mengetahui tentang halal dan haram. Gantian, siapa? Fatma, ayo. Punya kamu. Felicia. Ya, lanjut. Alif. Fahri, dengarkan Fahri. Tentang halal dan haram dalam ya. Chandra. Ya, baik. Tepuk tangan untuk kelompok inovatif. Terima kasih. Baik, silakan duduk kembali. Ya. Ya, ini yang selesai pertama dan ini saya lihat lumayan. Tapi nanti dihias ya, boleh dihias nanti, dirapikan lagi ya. Dan alhamdulillah selesai juga kita materi hari ini. Kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil. Baca kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita berdoa, ya Allah,
Semuanya, ya Allah, tunjukilah kami jalan yang halal dan jauhkan kami dari yang haram. Hidup halal, hati tenang, hidup berkah. Yel hari ini 1, 2, 3. Hidup halal, hati tenang, hidup berkah. Kurang semangat, lagi semangatnya. 1, 2, 3. Hidup halal, hati tenang, hidup berkah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih semuanya. Sehat-sehat untuk kalian semua. Nanti kita akan bahas kembali tentang halal dan haram ini, kita perdalam lagi di pertemuan berikutnya ya. Mungkin nanti ada contoh-contohnya dan juga lebih tahu lagi kalian tentang subhat tadi ya. Ada pertanyaannya tentang subhat ya. Subhat itu apa dan contohnya apa ya. Nanti dihias dulu ininya, boleh nanti dikumpulkan. Terima kasih sekali lagi, terima kasih ya anak-anak soleh, anak solehah semuanya, amin. Semoga kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Tepuk tangan semuanya.